Ada pemain yang dikenal karena gol-golnya. Ada pemain yang dikenang karena trofi yang mereka menangkan. Tapi, ada juga pemain yang melegenda karena kisah hidupnya. Kisah yang bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal manusia. Soal kehilangan, tekanan, dan bagaimana kemewahan bisa berubah menjadi kehancuran. Namanya adalah Adriano Leite Ribeiro, seorang anak Brasil yang tumbuh di tengah kerasnya favela dan menjelma menjadi harapan baru sepak bola samba. Kaki kirinya dianggap sebagai senjata mematikan. Tendangannya bisa merobek jala dari jarak jauh. Badannya, seperti tank, tak tergoyahkan oleh bek manapun. Di Inter Milan, ia dipuja bak seorang kaisar. Julukannya adalah L'Imperatore, Sang Kaisar. Ia bukan sekadar striker, ia adalah simbol harapan. Seorang pewaris dari Ronaldo fenomeno yang diakini akan memimpin Brasil menuju kejayaan baru. Tapi hidup tak selalu berjalan seperti dongeng. Di balik sorotan kamera, Adriano menyimpan luka yang mendalam. Kehilangan sang ayah menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Alkohol, pesta, tekanan, hingga hilangnya motivasi perlahan merobek karir yang seharusnya abadi. Dan kini, ketika kita menyebut nama Adriano, yang muncul bukan hanya ingatan tentang gol-gol spektakuler, tapi juga rasa sedih. Karena dunia tahu, ia seharusnya bisa menjadi salah satu yang terhebat sepanjang masa. Inilah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan, tentang tawa dan air mata, tentang seorang kaisar yang kehilangan tahtanya. Inilah kisah Adriano, Sang Kaisar. Ia lahir di tengah kerasnya kehidupan, di sebuah favela di Rio de Janeiro. Nama dia, Adriano Leite Ribeiro. Sejak kecil, Adriano sudah tahu bahwa hidup bukanlah sesuatu yang mudah. Jalanan tempat ia bermain bola sama sekali bukan lapangan indah berumput hijau. Itu hanyalah tanah keras, penuh debu, kadang becek saat hujan. Namun, disitulah mimpi-mimpi lahir. Bola pertamanya bukanlah bola mahal, hanya bola plastik murah yang cepat rusak. Tapi dengan bola sederhana itu, Adriano menemukan kekuatan sejatinya. Tendangan kaki kirinya seakan membawa petir dari langit. Keras, bertenaga, dan menakutkan. Di balik semua itu, ada satu sosok yang paling berpengaruh, sang ayah. Ia selalu berkata pada Adriano, "Nak, jangan pernah berhenti bermimpi. Bola ini akan membawamu keluar dari favela." Kata-kata itu akan terus membekas di hati Adriano. Kata-kata yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus luka paling dalam hidupnya. Bakat besar Adriano tak bisa disembunyikan. Flamengo, klub kebanggaan Brasil, melihat kilauan emas pada anak muda ini. Di usia remaja, ia sudah mengenakan jersey merah hitam Flamengo dan langsung jadi buah bibir. Hanya butuh beberapa laga untuk membuktikan bahwa ia berbeda. Kaki kirinya adalah senjata mematikan. Tendangannya sekeras meriam. Klub-klub Eropa mulai melirik. Dan akhirnya, Inter Milan datang membawa kesempatan besar. Tahun 2001, Adriano hijrah ke Italia. Dari jalanan favela Rio ke gemerlap San Siro. Banyak yang ragu, apakah anak muda dari Brasil ini mampu bertahan di kerasnya sepak bola Eropa? Tapi Adriano menjawab dengan cara paling indah. Gol demi gol, kekuatan fisik luar biasa, dan aura seorang striker buas. Julukan itu datang dengan cepat, L'Imperatore, Sang Kaisar. Di Inter Milan, Adriano berubah menjadi monster menakutkan di lini depan. Kaki kirinya tidak hanya menghasilkan gol, tapi juga rasa takut bagi setiap bek yang mencoba menghentikannya. Tahun 2004 dan 2005 adalah masa keemasan Adriano. Ia mencetak gol di semua kompetisi. Ia menjadi simbol harapan Inter Milan yang haus kejayaan setelah era Ronaldo, Vieri, dan Zamorano. Fans Nerazzurri jatuh cinta padanya. Setiap kali bola sampai di kakinya, Stadion San Siro bergemuruh. Ia adalah penguasa. Ia adalah sang kaisar. Dan di balik semua itu, sang ayah di Brasil tersenyum bangga melihat anaknya menguasai Eropa. Namun,
Di puncak kejayaan, sebuah tragedi datang menghantam. Tahun 2004, kabar duka itu tiba. Sang ayah meninggal dunia. Dunia Adriano seakan runtuh seketika. Sang ayah bukan hanya orang tua, tapi juga sahabat, motivator, alasan mengapa Adriano bermain sepak bola. Rekan setimnya pernah berkata, hari itu, Adriano pergi ke Brasil sebagai seorang anak, tapi kembali ke Italia sebagai pria yang patah. Sejak hari itu, senyum Adriano mulai menghilang. Gol demi gol masih tercipta, tapi ada kehampaan di matanya. Alkohol mulai jadi pelarian. Pesta-pesta malam jadi kebiasaan. Depresi menghantam tanpa ampun. Sang kaisar perlahan kehilangan tahtanya. Inter Milan mencoba menolong. Pelatih, rekan setim, bahkan manajemen berusaha menjaga Adriano. Namun, luka di hatinya terlalu dalam. Laporan tentang pesta liar, ketidakhadiran latihan, dan perubahan sikap terus bermunculan. Adriano bukan lagi striker mematikan yang ditakuti lawan. Ia menjadi bayangan dirinya sendiri. Fans yang dulu menyebutnya kaisar kini mulai kecewa. Media menyebutnya pecundang. Dan di ruang ganti, banyak yang tak lagi percaya ia bisa kembali. Sang kaisar jatuh ke dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Adriano mencoba untuk bangkit. Ia kembali ke Brasil, bermain untuk Sao Paulo lalu Flamengo. Ada secercah cahaya, beberapa gol indah masih ia ciptakan. Fans berharap, mungkin ini saatnya kaisar kembali. Namun kenyataan berkata lain. Berat badan berlebih, masalah disiplin, dan gaya hidup liar membuatnya tak pernah benar-benar pulih. Ia sempat kembali ke Italia, mencoba menghidupkan kembali mimpinya. Namun, semua sudah berbeda. Kaisar itu sudah tak lagi sama. Adriano akhirnya pensiun dalam kesunyian. Bukan dengan pesta perpisahan megah. Bukan dengan trofi diangkat tinggi. Ia pergi sebagai seorang legenda yang jatuh terlalu cepat. Namun, warisan Adriano tetap abadi. Gol-gol spektakulernya, kekuatan kaki kirinya, dan kisah hidupnya menjadi pelajaran besar bagi dunia sepak bola. Bakat bisa membuatmu jadi kaisar. Namun, tanpa kekuatan mental, tahta itu bisa hancur seketika. Adriano adalah simbol kegemilangan yang runtuh karena luka pribadi. Dan kisahnya akan selalu diingat sebagai salah satu cerita paling dramatis dalam sejarah sepak bola modern.